Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bima Chandra Aji dan kalian lagi dengerin podcast Nalar Kemanusiaan. Nah, hari ini kita tuh bakal ngebahas SDG ke-16, yaitu tentang keadilan, kedamaian, dan kelembagaan yang kuat. Nah, terutama topik intinya di sini itu kita bakal ngebahas apa sih yang terjadi di kondisi Palestina hari ini. Oke. Nah, sebelum itu kita tuh kedatangan dua tamu yang wah hebat banget lah intinya. Oke, di sini ada Eza dan Bilal. Dan Bilal nih aktivis kemanusiaan yang sering terjun ke lapangan. Keren banget tuh. Bisa dapat info yang lebih mendalam gitu ya kan. Nah, dan juga ada Eza, pengamat hubungan internasional. Oke, langsung aja ke videonya. Oke nih, tamunya udah dateng di sini nih. Oke, Bilal sama Eza, apa kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Saya bersyukur sekali bisa bertemu di sini dengan Mas Bima. Terima kasih telah mengundang saya dalam podcast yang luar biasa ini untuk membahas tentang SDG ke-16 yang berkaitan dengan Palestina. Oke. Nah, langsung aja ya. Oke. Eza, kalau kita ngomongin ke SDG 16, kan intinya perdamaian dan keadilan nih. Tapi jujur aja, ngelihat kondisi di Palestina ini, kata damai itu jauh banget. Tapi secara teori HI gimana sih, Za? Kita. Oh gitu, iya benar sekali Bim. Kalau kita membahas tentang SDG ke-16 itu nggak cuma tentang perdamaian tanpa peperangan, tanpa perang-perang senjata gitu, namun juga kita mau membahas tentang hukum-hukumnya yang terus digerus oleh negara-negara Eropa seperti Israel. Terus gimana kalau kita membahas adanya keadilan di Palestina kalau institusinya di internasional pun terhambat. Soalnya banyak sekali negara yang tidak mendukung Palestina, namun sebagian besar negara di dunia itu lebih support ke Palestina daripada penjajahannya. Namun perdamaian juga itu nggak akan terjadi tanpa setaranya adanya penegakan hukum internasional yang berlaku. Oh gitu. Berarti ada standar ganda ya? Ya benar sekali. Bisa bilang begitu, SDG 19 itu janji dunia, tapi di Palestina itu janjinya itu seolah-olah kayak kurang berlaku gitu. Soalnya di mana-mana masih ada peperangan, di sana di mana-mana juga masih ada kekerasan kepada manusia, baik wanita, anak kecil atau pria. Oke. Nah, kalau dari sisi kemanusiaan bagaimana nih, Lal? Kamu kan sering interaksi sama orang-orang yang di sana. Iya. Atau minimal dapat update real time-nya lah. Jadi, apa arti perdamaian buat mereka sekarang? Buat warga Gaza di bagian barat itu perdamaian bukan sekedar peperangan, tapi sederhana untuk punya hidup dan mungkin anak-anak kecil bersekolah dengan layak, dan bagi orang tua itu mungkin rumahnya tidak digusur secara tiba-tiba. Dan di SDG 16 itu ada poin yang sangat penting, yaitu mengurangi segala bentuk kekerasan yang merupakan salah satu hal termahal ya mungkin buat mereka, tapi buat kita tidak terlalu ya, mungkin seperti itu. Oh gitu, oke. Tadi si Eza tuh mention soal lembaga yang tangguh. Kita punya PBB, kita punya Mahkamah Internasional. Kenapa kok kayaknya susah banget buat nerapin poin ke-16 SDG ini di sana? Ya kalau begitu sih ini soal membahas masalahnya ada di penegakan hukum ya. Soalnya keputusannya itu ICJ itu ada, tapi kalau nggak ada kemauan politik dari negara-negara anggota, hal tersebut itu nggak bakal bisa disupport. Apalagi itu Palestina sekarang backingannya banyak ya, ada banyak negara. Namun Israel juga memiliki supporter yang kuat sekali seperti ada Amerika, negara-negara benua Amerika seperti Brasil, seperti negara-negara itu juga mendukung bagian dari kontranya dari Palestina atau tidak mau menyupport Palestina. Dan secara itu kita membahas itu juga kita harus menekankan ekonomi yang kuat di Palestina agar bisa menjadi berkembang menjadi negara yang maju dan bisa menjadi negara yang kuat. Dan disinilah juga ya tadi kita juga membahas tentang ada negara-negara Amerika yang menyupport selain Palestina, dan itu juga menjadi kegagalan dalam kelembagaan yang kuat dalam konteks global ini. Oke, terus
apa gunanya kita ngomongin SDG kalau nggak ada realisasinya? Justru itu gunanya kita bersuara. Bim. SDG itu komitmen global. Kalau satu negara gagal dilindungi berarti ada bagian yang cacat di dunia ini. Peran masyarakat sipil kayak kita dan pendengar yang ada di rumah-rumah adalah terus menekan pemerintah kita masing-masing supaya konsisten sama janji SDG 16 yang sudah ditetapkan ini. Jangan cuma jargonnya yang di poster itu, tapi harus jadi diplomasi yang nyata. Oke, buat yang dengerin nih, mungkin mereka tuh ngerasa, aduh saya cuma mahasiswa, aduh saya cuma karyawan biasa nih. Emang bisa bantu apa sih buat kedamaian di Palestina dalam rangka SDG ini? Sebenarnya banyak ya. Pertama, edukasi. Kita jangan cuma menyebar hoax, tapi kita harus memberikan fakta yang benar dan kita harus meng-cross checknya kembali sebelum kita menyebarkan di media sosial. Dan yang kedua itu dukungan lembaga kemanusiaan yang transparan. Dan ketiga, sadari kalau isu Palestina itu isu kemanusiaan universal, bukan cuma satu agama tapi ada banyak agama. Itu inti dari SDG 16, yaitu keadilan untuk semua. Ya, saya mau menambahkan sedikit, Bim. Jadi kita juga bisa mendukung mereka melalui aksi-aksi gerakan-gerakan atau kampanye yang mendukung untuk Palestina dan membangun juga peace building, yaitu kampanye dari dunia untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan baik di umur anak-anak, orang dewasa atau wanita. Jadi kita ini harus mendukung Palestina untuk segera bebas dari gempuran negara tersebut, dan juga kita harus menegakkan dan juga harus mendoakan teman-teman kita yang di Palestina untuk semoga bisa merdeka, bisa bertahan, dan juga semoga masa depannya mereka juga bisa menjadi negara berkembang dan maju dan bisa menjadi saudara kita yang dekat selamanya. Wah, pengetahuannya tuh bagus banget nih guys. Gak berasa nih kita udah ngobrol 7 menit ya sekira-kiranya. Poinnya jelas ya, SDG 16 itu bukan cuma soal angka, tapi soal nyawa dan martabat manusia di Palestina. Makasih banget buat Eza dan Bilal buat ngeluangin waktunya buat podcast ini. Buat kalian yang dengerin, tetap buka mata, tetap peduli, karena perdamaian di satu belahan dunia adalah tanggung jawab kita semua. Saya Bima di sini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.